Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, malam hari ini akan menganalisa pergerakan gold ya. Hari ini kita nggak ada membicarakan gold karena beberapa kesibukan juga. Tadi tidak sempat buat videonya pagi, hanya sempat buat untuk BTC saja. Baik, secara kecenderungan kita akan memetakan gold berdasarkan dua pendekatannya, artinya pendekatan secara wave dan secara uh, BBMA nanti. Nah, untuk malam hari ini kita coba dulu petakan wave besarnya gold. Kita anggap ini gelombang aksi naik, ini aksi turunnya, dan aksi turunnya ini terdapat juga aksi gelombang reaksi naiknya juga ya. Kita ganti dulu warnanya biar kelihatan. Ini merah jadi biru ya. Oke, kita turun ke H1. Nah, coba rapiin dulu nya biar tertandai saja. Oke, oke. Ya, nah ini sudah rapi gelombangnya. Kenapa gelombang ini ya? Nggak ada alasan lain sih, cuman untuk memetakan gelombang besarnya aja. Kita coba tarik kaki level kita untuk melihat di mana pergerakan XAU USD. Oh, ah, ganti dulu. Tidak kelihatan kalau pakai warna ini. Warna hitam saja. Oke. Hmm, oke. Sekarang gelombang aksinya ini kita coba petakan juga dengan KG level kita. Oke, kita ganti warnanya jadi biru. Oke, jangan kita buat warnanya jadi merah. Oke, kita rapihin dulu. Oke, nah coba lihat apa yang terjadi di gold. Oke, rapihin dulu bawahnya. Oke, nah sekarang kita sudah punya level ya. Artinya gelombang turun, aksi turun, dan ini ada reaksi naiknya. Nah, kita bisa melihat dulu di sini bahwa area 4256 ini sudah beberapa kali dicoba dites oleh gold ya. Dan terakhir kemarin ini tanggal 12 dia naik dan tidak dapat menyentuh area ini. Nah, ini menjadi pertanda ke kita bahwa area ini akan menjadi titik perhatian kita karena sudah dua kali eh, di reject lah oleh harga. Tidak kelihatan ya. Hmm,
Oke, ungu saja. Nah, ini menjadi pertanda ke kita bahwa buyer balance ini em, masih menjadi benteng terkuat untuk buyer mengambil alih gelombang ini. Nah, pertanyaannya sekarang kemana sih XAU USD untuk sesi New York malam hari ini? Nah, eh, prediksi saya ini harga akan masih mencoba naik dulu untuk mengetes ini, tapi em, masih belum cukup kuat ya menurut saya. Nah, area ini di atas nanti akan menjadi titik perhatian saya untuk melakukan sell position manakala level ini tidak dilewati oleh harga. Nah, secara kecenderungan juga kalau kita mengukur gelombang ini ke titik ini di bawah, maka area yang menjadi tujuan harga nanti untuk tujuan harga berikutnya menurut saya itu ada di level 4163. Nah, ini kan harga kan sedang bergerak naik turun di dalam level ini. Dia turun, naik, artinya di dalam area sideways ini eh, upper dan lowernya ini akan menjadi halte kita untuk melakukan buy position dan sell position. Nah, seandainya teman-teman punya strategi untuk melakukan sell position di area 4255 ini, maka saran saya stop loss yang kita eh, setting untuk open position kita itu adalah area ini di atas. Artinya area fail dari posisi sell yang akan kita lakukan itu ya sekitar daerah ini. Nah, bisa teman-teman tempatkan di situ stop loss untuk melakukan sell position. Nah, kita coba kecilin dulu ini. Nah, artinya di area ini adalah tempat eh, stop loss kita. Artinya kalau harga melewati area ini, maka teman-teman siap close lah. Nah, kalau teman-teman nge-sell di high 4255 ini. Nah, secara kecenderungan ini masih akan eh, sideways ya melihat kondisi yang sekarang. Nah, di mana targetnya nanti menurut saya area ini juga bisa menjadi titik perhatian kita saat kita nanti melakukan buy position di gold. Nah, itu dulu batas-batas atau level-level kritis untuk pergerakan gold berdasarkan gelombang pergerakan harga. Nah, tapi juga teman-teman harus menyiapkan strategi juga kalau ini ditembus maka ketika harga nanti coba sideways dan turun tidak bisa close di sini maka eh, rekomendasi baik kita itu jadi tidak valid lagi ya. Artinya kita harus menukar dengan eh, apa? Dengan strategi buy. Artinya buy-nya itu seketika harga turun dan tidak bisa break di bawah harga ini maka kita bisa melakukan buy position. Tapi karena dia masih di bawah, kalau kita mencari peluang sell masih bisa terbuka lebar di gold. Nah, ini area sideways ini mantap sekali ini sebenarnya untuk kita bisa tick take dari upper dan lowernya. Nah, selanjutnya berdasarkan kecenderungan harga, nah secara big map kita bisa melihat di sini ini MA Monthly ya, ini MA Monthly. MA Monthly itu saat ini sedang berada di dalam area normal BB 4 bulan. Nah, secara
kecenderungan ini kan only kan sudah keluar tadi dari eh, ini standar deviasi eh, positif 1 4 bulan. Nah, dia keluar dia sideways. Nah, ini sebenarnya sudah ada susunan sel ya berdasarkan posisi MA dan Big Mac-nya. Nah, kondisi sideways-nya Monthly ini bisa juga berubah menjadi trending up manakala eh, si daily ini bisa berhasil keluar dan membuat eh, weekly ini menjadi trending. Kita bisa melihat di sini weekly kan sedang flat ya. Artinya setelah flat maka dia akan trending. Dia trending kemana ya? Kita tidak tahu apakah dia ke atas atau ke bawah. Tapi secara batas-batas kita tahu kalau MA daily ini menembus uppernya si weekly, maka kemungkinan ini akan berlanjut menjadi trending trending up. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, saat ini daily sedang mau mencoba keluar. Nah, apakah dia berhasil keluar dengan melihat batas-batas tadi atau tidak? Nah, itu pengamatan kita ya. Karena posisinya si weekly ini sedang sideways, maka tetap kita memegang prinsip buy low, BB yang flat, dan sell upper dengan mengamati titik-titik acuan yang ada di bawahnya. Nah, titik-titik acuan yang ada di bawahnya ini apa saja? Berarti di bawah daily lah. Artinya MA 1 jam, 4 jam, dan 8 jam. Nah, kita bisa melihat setelah siklus flatnya di weekly ini, maka ini bisa jadi trending. Nah, apakah trendingnya up, up atau trending down? Ya berarti kita harus memprediksi batas-batas atas dan batas bawah. Kalau batas atas terlewati berarti kita cari nanti halte untuk melakukan buy position untuk mengikuti arah trendingnya. Atau mungkin kalau dia keluar sekali lagi kita coba cari eh, kesempatan untuk melakukan sell position. Nah, ini untuk peta pergerakan AXAU USD di Big Map. Nah, bagaimana dengan eh, acuan-acuan kecilnya? Nah, berdasarkan acuan kecilnya ini 1 jam, 4 jam, dan 8 jam ini memang dalam kondisi belum ada susunan sih sudah ada, tapi perlu syarat. Nah, yang sudah syarat di sini artinya sudah keluar dari eh, normalnya si 4 jam itu cuman MA 1 jam. Nah, kemungkinan kalau seandainya nanti mau ganti zona ini, kita coba lihat lah apakah bisa kita berpeluang melakukan sell position untuk menargetkan scalping aja sampai ke middle 1 jam, atau kita menunggu nantilah eh, eh, momen untuk bisa masuk. Nah, kita coba tunggu dia nanti di area 4255 ini. Nah, kita bisa melakukan sell position dengan memanfaatkan kondisi abnormal yang terjadi di 1 jam. Abnormal di 1 jam ini artinya si 15 menit ini yang putih ini sudah keluar dari normalnya 1 jam dan akan kembali masuk. Nah, masuknya ini eh, akan menjadi terminal kita. Kan terminal kita itu dia dari luar masuk ke dalam, dari luar masuk ke dalam. Udah di dalam, kita nggak tahu apakah dia akan terus lanjut ke bawah atau naik ke atas. Yang penting seperti di sini tadi saya sempat melakukan sell di sini saat dia berada di luar, dia masuk ke dalam. Nah, saat di middle kan kita nggak tahu apakah dia akan akan turun terus atau naik terus. Tapi setidaknya kita punya gambaran bahwa area 4255 ini akan menjadi titik penentu pergerakan dari goal. Apakah dia nanti bisa naik atau
lanjut untuk turun. Secara rekomendasi melihat kondisi sekarang ini, saya masih merekomendasikan untuk menunggu posisi sell dengan asumsi 4255 ini tertembus, tapi posisi sell ini akan berubah menjadi buy ketika saya melihat nanti candle H1 ini apakah berhasil berada di atas area 4255. Kalau ini berhasil ditembus, maka kemungkinan saya akan berubah strategi saya menjadi strategi buy position. Baik, terima kasih buat malam hari ini. Maaf videonya terlalu panjang. Semoga membantu analisa teman-teman semua dan semoga kita profit sama-sama di sesi New York malam hari ini. Terima kasih, salam buat semua.